Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin dengan standbook A42120111 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu dalam mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan materi Bumi dan Alam Semesta. Langsung saja pada latar belakang terjadinya alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bagi manusia, alam semesta merupakan misteri masih merupakan peristiwa yang gaib dan penuh rahasia. Namun walaupun demikian, para ahli ilmu pengetahuan alam masih terus mengadakan penelitian untuk mengungkap tabir misteri tersebut. Langsung saja ke bab 2 pembahasan. Yang pertama, 2.1 pembentukan alam semesta. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi dan sebagai penghuni alam semesta selalu tergoda rasa ingin tahunya untuk mencari penjelasan makna dari hal-hal yang diamati. Adapun beberapa teori. Yang pertama, teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebutlah alam semesta terjadi. Dengan demikian, dengan diketahuinya kecepatan radikal galaksi dengan bumi dan pemotretan hasil satelit, maka disimpulkan bahwa makin jauh jarak galaksi terhadap bumi, makin cepat galaksi tersebut menjauhi bumi. Yang kedua, ada teori ledakan. Teori ledakan dahsyat, Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak, mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar. Yang ketiga, ada teori kreasi kontinua, ditemukan oleh Fred Hoyle, Bindi dan Gold. Teori ini menyatakan bahwa saat ciptakan alam semesta ini, tidak ada alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Alam semesta ini tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Di materi 2.2 pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, dan debu dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya keseluruhan. 1. Ada hipotesis nebuler atau debu. Hipotesis ini
ini dikemukakan oleh Ken dan Laplace pada tahun 1796. Ia yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Yang kedua ada hipotesis planetesimal dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Hipotesis ini bertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar berkondensasi. Perbedaannya adalah terletak pada asumsi terbentuknya planet itu. 3. Teori tidal atau pasang surut. Hipotesis ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. 4. Ada hipotesis bintang kembar. Hipotesis ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang yang kembar. 5. Teori G.P. Kuiper dikemukakan oleh G.P. Kuiper pada tahun 1950. G.P. Kuiper mengajukan teori berdasarkan keadaan yang ditemui di tata surya, menyuarakan penyempurnaan atas teori-teori yang telah dikemukakan yang mengandalkan matahari serta planet-planet yang berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Di materi 2.3 sebagai bumi sebagai planet. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 149,6 juta kilometer atau 1 AU, astronomical unit. Selain memiliki massa jenis, bumi juga memiliki rotasi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperkirakan bumi untuk berotasi satu kali mengitari porosnya adalah 1 hari atau 24 jam. Tepatnya adalah 23 jam 56 menit 4,09 detik. Arah rotasi bumi adalah arah timur, yaitu dari barat ke timur. Rotasi bumi terhadap porosnya menyebabkan 1. Pergantian siang dan malam, gerak semu harian benda langit, penggabungan khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutub bumi. Perbedaan waktu untuk tempat yang berbeda derajat bujurnya. Di materi ke-2.4 struktur bumi. Yang pertama ada komposisi bumi dan struktur. Yang kedua ada bentuk. Yang ketiga ada lapisan bumi. Yang lapisan bumi terbagi antara tiga yang terbagi antara tiga. Yang pertama kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti bumi. Di materi ke 2.5 pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu bentuk samudra dan benua tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses yang
panjang, maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Terima kasih. Itu saja materi yang saya dapat jelaskan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.